Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market lanjut rally sebesar 1%, total market cap ke 3,02 triliun US dollars. Nah, untuk BTC kita bisa lihat di sini ya, lanjut rally dengan cukup signifikan sebesar 1,82%, membuat higher high ya, secara struktur membuat higher high, dan wick tertingginya sudah mengetok-ngetok 99.000 nih, nyaris kena 99.000 ya. Nah, buat lu mungkin ya yang sudah ngikutin mengenai The Feds, kita tahu bahwa The Feds tadi subuh mengeluarkan data penting ya, mungkin akan sedikit bingung. Loh, Bang, kok naik ya, Bang ya? Maksudnya kok lumayan signifikan naiknya, Bang? Padahal kalau kita ngomong ya, ini netral, Bang ya. Hasilnya cuma sama seperti forecast. Wah, ada apa ini ya? Teori pertama, langsung aja gue bahas. Teori pertama adalah orang sudah price in. Ya, kemungkinan besar nggak akan berubah. Begitu kemungkinan besar nggak akan berubah, maka market saat sesuai dengan ekspektasi itu, oh ya sudah, business as usual. Begitu, maka lanjut lagi naik. Nah, tetapi ada beberapa teori lain. Ini dikemukakan oleh beberapa analis ya. Nah, jadi yang pertama adalah benar memang The Fed tidak ada penurunan interest rate, tetapi mereka mulai menginjek liquidity. Dan ini memang gue pernah dengar juga rumornya. Rumornya katanya di awal Mei itu The Fed mulai masukin lagi ya assets ke balance sheet mereka ya. Nah, tetapi kenapa sekarang kita belum ke-detect? Karena masih awal. Jadi kita masih nunggu sampai ya data selanjutnya ya, data selanjutnya untuk balance sheet begitu. Nah, apakah benar atau enggak? Ya, ini buktinya sampai sempat dibahas juga oleh beberapa analis. Ya, berarti ada kemungkinan nanti balance sheet selanjutnya datanya bisa saja malah naik. Begitu ya. Nah, menurut para analis ini ya, ada kemungkinan itu bisa membuat kripto menjadi suatu hedge against recession. Begitu ya. Nah, yang kedua, US dollars ya yang sedang melemah. Ya, US dollars yang sedang melemah ini membuat rally berbagai macam aset yang scarce, yang jarang seperti gold, Bitcoin dan lain-lain. Begitu ya. Nah, di sini bahkan ada ada lagi juga yang berkata seperti ini. Ya, ada beberapa analis yang menyatakan atau bahkan lebih tepatnya argue ya bahwa US interest rate cut ini mungkin akan gagal untuk menstimulate growth. Begitu saat resiko resesi itu tetap bertahan. Nah, ini potensinya bisa membuat suatu environment yang ideal untuk ya cryptocurrency sebagai hedge alternatif. Begitu ya, hedge assets yang alternatif. Itu. Dan juga bahkan sampai di sini ada seorang ekonom dan investor bernama Jim Paulson yang menyatakan bahwa Fed Funds ini di atas netral, begitu ya. Nah, ini rumusnya gini deh untuk nyarinya ya, Fed Funds minus annual core personal consumption expenditure index, begitu. Nah, keluar seperti ini ya. Nah, menurut si Jim Paulson ini ya, ekonomi historically akan masuk ke dalam growth recession, di mana ini akan sluggish growth-nya, begitu, dengan peningkatan pengangguran begitu. Jadi trajektorinya yang dilakukan oleh The Fed sekarang ini ujung-ujungnya akan membuat pengangguran mulai meningkat. Nah, kita sudah sering bahas ya, apabila pengangguran terus meningkat, interest rate masih rendah, ya tentunya itu adalah kebijakan The Fed untuk ya biasanya ya kebijakan The Fed untuk mulai melakukan QE, mulai menurunkan interest rate begitu. Jadi menurut si Paulson, ya kemungkinan besar The Fed ke depannya suka nggak suka akan tetap melakukan ya penurunan interest rate begitu, apalagi dengan tekanan dari si Donald Trump yang merasa bahwa si Powell ini telat begitu ya. Di sini ditulis under significant pressure dari US President Donald Trump begitu, yang sudah mengkritik dia berkali-kali bahwa dia terlalu lama untuk menunggu penurunan interest rate begitu ya. Very interesting ya. Nah, tapi kalau menurut gua ya, satu hal yang menjadi pelajaran yang paling berharganya justru ya. Pelajaran paling berharganya adalah apa? Saat kita cuma ngelihat fundamental doang, ya seringkali ya kita berharap gini, oh kalau sudah hasilnya A, maka akan jadi Z. Nah, sayangnya investasi itu tidak seperti itu. Investasi itu bukan matematika, di mana satu tambah satu sama dengan dua. Nggak selalu seperti itu, ya. Karena kita berhubungan dengan ya ujungnya market dan bagaimana market memperceive that news, begitu, ya. Jadi sekali lagi ini reminder. Kita nggak bisa masuk ke market pure hanya dengan fundamental, nggak bisa juga pure dengan TA.
kita gabungkan gitu. Ngapain kita pisah-pisah begitu, karena masih ada loh ya, kayak kemarin gitu ya, ada kan yang di komen, enggak, market itu tidak digerakkan oleh candle ya, tidak ada gunanya. Oh, kalau candle nggak ada gunanya, loh kok mantulnya tepat sekali di sini, kok bisa di sini juga? Oh, padahal di sini ada sideways ya, masa-masa sideways di sini terbentuk struktur. Nah, jadi lagi-lagi ya, kenapa masih ada yang sampai sekarang di 2025 masih berdebat TA atau fundamental, pilih tim. Ini bukan pilih tim bola favorit lu ya. Kita gabungin dua-duanya begitu ya. Ya udah gitu aja, dan selain dari itu mungkin ya yang kita bisa petik dari ini adalah the power of DCA. Ya terserah mau the Feds ngapain, mau jungkir balik, mau salto, mau kayang, gua DCA. Selama apa? Ya lu udah ada patokannya. Kalau patokan gua ya simple. Selama BTC di post halving year itu masih di atas dari EMA 50, tidak terjadi penjebolan di weekly ya, EMA 50 jadi masih beginilah ya, masih nahan sebagai support, ya gua sih tenang-tenang aja. Kita tunggu sampai kuartal 4. Lagi-lagi statistik yang kuat, yaitu kuartal 4 post halving year. Semua pucuk, semua cycle top dari Bitcoin selalu di kuartal 4. Ya gue bukan bilang selamanya akan seperti ini ya. Menurut gue at some point akan pecah. Karena menurut gue statistik ini terjadi karena halving. Karena lu perhatiin di sini, sebelum halving pertama, ini pucuk BTC di bulan Juni, di summer ya. Nah, tetapi setelah halving apa yang terjadi? Kuartal 4 ya, kuartal 4, dan kuartal 4-nya lebih spesifiknya November Desember. Selalu antara November atau Desember ya, dan selalu di kuartal selalu post halving year gitu ya. Nah, jadi ya udah, kita pakai data yang paling kuat, data yang paling akurat untuk bisa melihat prediksi, bukan prediksi, tapi untuk bisa nge-base our main case, our main scenario. Begitu. Tapi baik lagi, kita cari juga scenario yang kuat ya untuk kita punya handbrake-nya juga atau punya safety belt. Udah, as simple as that. Begitu. Janganlah kita terlalu kadang-kadang terlalu pengen menebak hasil dari data penting dan menebak juga implikasinya ke market. Makanya gue sering bilang ya, gue udah berapa kali lah ngomong ya. Ini kalau gue pribadi nggak terlalu pikirin hasilnya bakal seperti apa. Kalau gue lebih mikirnya apa? Oh ya udah, jam segini berarti jangan punya posisi yang aneh-aneh, jangan punya posisi futures yang bisa compromise. Begitu, karena di jam-jam ini akan terjadi volatility. Ya. Wah, tapi kan kita harus tahu bakal kemana. Nggak, kalau lu udah mikirnya harus tahu dari hasil data ini mau kemana, berarti tujuannya apa? Tujuannya lu pengen buka posisi gede dan profit dari situ kan? Ya nggak bisa. Nih gini, ini netral aja, ternyata hasilnya bikin rally. Begitu loh. Ya. Jadi baik lagi. Kalau menurut gua fundamental, kalau ditanya ya, Bang, menurut lu lebih penting fundamental atau TA? Kalau menurut gua, walaupun fundamental penting, tapi TA lebih penting. Kenapa? Karena TA itu kita bisa lihat nih, langsung patokannya jelas. Oke, EMA 50 di mana? Oke, di sini. Ya, misalkan EMA 50. Oke, support di mana? Di sini. Oh, EMA 20 di sini, EMA 200 di sini, BSB di sini. Itu kalau fundamental, orang yang terlalu fokus sama fundamental, gue perhatiin lebih ya mereka sering kali jadi kayak judi bola begitu. Mereka sangat yakin dengan analisa mereka bahwa Jerome hari ini pasti begini. Jerome pasti besok kayak begini. Oh, data NFP pasti begini. Nggak mungkin enggak. Gue punya semua datanya. Faktanya, sampai dia benar pun, kadang-kadang market tidak sesuai reaksi sama analisa dia. Begitu loh. Nah, jadi itu ya. Lagi-lagi ya, idealnya pakai dua-duanya. Ya, pakai dua-duanya. TA pakai, fundamental pakai. Begitu ya. Dan ya sekali lagi pentingnya untuk kita tidak menjadikan data-data penting yang akan keluar ini menjadi tempat judi bola buat kita begitu, karena masih banyak orang yang berpikir seperti itu. Udah, jangan banyak bacot lah, apa intinya bakal ngepam atau ngedam nih waktu si Jerome ngebacot. Wah. Ya, aduh kalau gitu caranya susah ya. Pengen cepat kaya dari satu event tertentu tuh ya. Kita list lah beberapa hal ya yang terbukti akhirnya jadi kacau. Dulu di 2021 Doge dibilang akan ngepam sampai ke $1. Nggak mungkin enggak. Ini akan dipom-pom lagi sama Elon Musk. Lihat, setiap Elon cuma ngomong sedikit soal Dogecoin aja, market ngepam gila-gilaan ya. Taunya apa? Doge malah waktu di masa si Elon Musk itu ke SNL ya, dia ngomongin soal Dogecoin di acara kayak komedi begitu, yang terjadi apa? Ngedam. Nah, ya jadi sekali lagi ya,
itu seperti judi bola kalau kita berharap kita tahu hasilnya seperti apa dan implikasi ke marketnya seperti apa. Nggak bisa. Justru kalau gue menghindari jam-jam itu, menghindari ketidakpastian di market begitu, karena market sendiri aja dasarnya sudah penuh ketidakpastian, dikasih data penting makin nggak stabil lagi begitu ya. Oke, gua harap ya itu cukup menjadi reminder yang cukup nempel di otak gitu ya. Jujur udah berkurang banyak sih dibanding dulu ya. Zaman dulu semua nanyanya begitu, udah aja banyak bacot, ini bakal ngepump atau ngedam gitu. Tapi sekarang pelan-pelan keluarga besar TCI mulai sadar bahwa iya ya, kenapa kita jadi kayak judi ya, menunggu data penting berharap tebak-tebakan kita benar begitu. Nah, jadi itu gue happy rata-rata orang sudah mulai get it bahwa justru itu resiko yang harus kita hindari gitu ya. Nah, tapi jangan lupa ya, ini subuh benar, market sudah bergejolak. Tapi jangan lupa nanti malam kita akan ada initial jobless claim ya. Ya cuma satu aja sih initial jobless claim. Ini juga bisa berpotensi untuk menggerakkan market lagi begitu ya. Ya tinggal kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa ya, ya sisanya sih ya udah kita tinggal balik lagi ke TA. Untuk ke TA ya kita di weekly ya, ini semakin mendekati ke weekly close, masih 4 hari kurang sih, tapi we'll see apakah ini akan terjadi seperti di September November 2024 ya, di mana terjadi suatu shooting star, tahunya naik lagi ke atas, maybe we'll see ya. Tapi intinya apa? Intinya di masa-masa ini teruslah DCA ya. Oke, next kita masuk ke indeks dolar. Indeks dolar ya kondisinya melemah ya, which is good. In general ini akan membantu risk on asset gitu ya. Dan BTCD, untuk BTCD kita bisa lihat di sini kemarin itu dia rally sebesar 0,15% dan hari ini mulai koreksi ya. Tapi gue ingetin lagi, kemarin juga mulai koreksi, tahunnya ujung-ujungnya naik lagi. Jadi please keep it 70-30 ya. Buat lo yang masih terus 70-30 pasti merasakan sendiri kok gitu ya, merasakan sendiri manfaatnya gitu ya. Please jangan lagi mau kejebak dengan jualan dukun ya. Ya kan kemarin gue udah sempat denger nih ada beberapa report dari anggota TCI yang bilang, "Bang, mulai lagi nih Bang, ada yang teriak-teriak altcoin season." Tutup telinga ya. Selama balance sheet ini masih trajektorinya ke bawah, kita jangan mimpi yang aneh-aneh ya, Jadi ya tinggal kita tunggu saja hasilnya nanti seperti apa. Balance sheet-nya udah benar-benar netral, lalu the Fed sudah mulai statement-nya lebih dovish. Nah, ya mungkin kita bisa lebih percaya bahwa ada kemungkinan terjadi altcoin season. Tapi selama itu belum terjadi, ya lu bisa lihat sendiri lah ya berapa kali kita ketipu begitu. Dan please jangan punya mentalitas untuk gue pengen mendahului market, nyolong start. Oh ya. Jangan lupa orang-orang yang nyolong start itu seringnya didiskualifikasi. Yang sama ya. Ini buat orang-orang yang coba nyolong start, didiskualifikasi oleh market, dikasih minus 90%, dikasih minus 80% dan seterusnya ya. Oke, beres. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lo bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya.
Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi futuresnya masih belum ada setup ya, karena ya memang belum ada retest juga ya, baru hari ini retest. Jadi spot dulu aja. Dan karena belum terjadi reclaim di 97.894, maka ya ini belum bisa jadi buy limit ya. So for now buy limitnya masih di angka 95.591. Lalu di angka 93.717 yang sedang confluence dengan EMA20. Dan juga 91.852 ya. Itu untuk setup di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita dapat posisi short nih ya, retest 1, retest 2 di angka 1849,9. Nah, posisi short kita ini target TP-nya yang konservatif boleh pertimbangkan di sini nih, di angka 1808,3. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di antara ya 3 support ini yang basically sedang di tempat yang sama ya. EMA 20, 50 atau di struktur 1773,7 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Untuk spotnya ya sama, buy limit pertamanya tinggal pilih EMA 50, 20 atau struktur di sini ya. Lalu ada di 1669,3 dan di 1644,3 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini ya. Selanjutnya ya mungkin sedikit wejangan aja ya. Wejangan ya terutama sih ya untuk para newbies ya. Untuk para newbies gue ingatkan lagi, hati-hati ya, hati-hati dengan ya bisikan-bisikan yang kurang tepat lah begitu ya. Ya biasanya bisikan-bisikannya ya menjanjikan kekayaan cepat begitu. Ya sama sih sebenarnya, permasalahannya juga sama kok di dunia nyata gitu ya. Ya bisnis yang menjanjikan kekayaan cepat, lalu kembah dukun lah buat kekayaan cepat, itu kan ujung-ujungnya nggak pernah bagus gitu loh ya. Jarang sekali lah ceritanya ada business opportunity yang gila nih bisa cepat kaya, itu beneran berhasil gitu. Biasanya it's too good to be true begitu. Nah maka dari itu selalu ingat resiko ya, kita berpikir resiko dulu ya, jangan kita mikirin kemungkinan cuan dulu, karena kalau kemungkinan cuan doang ya itu ya bisa ngawang-ngawang begitu ya. Ya kan ada tuh ya beberapa orang juga yang bisa dengan gampang dulu dukun ngomong, lihat nih lu ikut kelas gua ya, lu bayar sekian, lu 100x gampang ya, cuma berapa bulan, ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 3 bulan, ya tinggal bacotnya aja beraninya berapa lama begitu ya. Saat tidak kejadian ya dia tinggal ngomong, lo Dior dong, do your own research kan ya, gua tidak menjamin apa-apa. Nah jadi sekali lagi ya, ya itu gue harap orang tidak lupa, karena nggak tahu kenapa nih, kalau gue rasa ya orang-orang terutama di internet, di Indo terutama juga ya, itu sangat mudah sekali lupa dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya begitu, dan mengulang hal yang sama lagi dan yang sama lagi begitu. Jangan kita berharap ada perubahan kalau kita terus melakukan hal yang sama. Itu adalah definisi dari kegilaan menurut Einstein ya. Doing the same thing over and over again, expecting something to change. Itu kita cuma mimpi kalau seperti itu ya. Pengen profit, pengen bisa beneran dapat duit dari market, tapi cara tradingnya terus berjudi, ya nggak bisa. Begitu, lu harus melihat, identifikasi apa kesalahan lu. Nah, dari kita identifikasi kesalahan kita introspeksi kesalahan kita di market, udahnya baru kita benerin. Itu nggak bisa kita, nggak, kali ini bukan salah gua, salah market. Take some responsibility. Take some responsibility. Karena kalau lu nggak take responsibility, nggak take accountability, lu gak akan pernah bisa improve, karena lu akan selalu mencari scapegoat, salahnya bukan di gua itu ya. Sama seperti korban dukun juga sama ya. Ada 2 jenis korban dukun tuh ya, selalu ada 2 jenis. Tipe yang pertama adalah tipe yang jujurnya lumayan banyak di TCI ya. Aduh bang, gua kena korban dukun nih, gua mau benerin, gua mau sekarang punya mindset yang tepat. Nah itu bagus, itu gak ada masalah. Nah tapi ada tipe kedua ini adalah apa? Wah, gue kena dukun nih, dasar dukun bajingan, memang nih semua kripto bangke, gak jelas. Nah, jadi dia gak mau take some accountability bahwa gue salah juga nih, kenapa gue mau percaya sama dukun. Begitu ya, kenapa gue mau dikibulin dukun. Begitu. Karena gue juga dalam proses yang dulu pernah merasakan proses yang sama di 2016. Gitu.
kena dukun, tapi untungnya puji Tuhannya gue ngerasa bahwa potensi dari kripto itu sangat besar, sehingga gue merasa bahwa ini gue akan rugi sendiri kalau gue tidak pelajari. Begitu. Ya, oke. Itu aja sih untuk wejangannya ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan apa yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.